Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ibu harap semoga kalian selalu sehat ya. Nah, Ibu sebelum masuk ke dalam materi kita hari ini, Ibu mau memperkenalkan. Apa yang Ibu perkenalkan? Sekolah kita. Ada yang baru loh. Coba lihat. Nih. Nah, ini dia yang baru dari sekolah kita. Apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah tempat cuci tangan. Nah, jadi kalau misalkan kamu habis makan dari kantin, tanganmu belepotan, kemudian baru habis bermain dari lapangan, tanganmu kotor, tenang, jangan khawatir. Di sini tempat kamu mencuci tangan. Jadi tidak perlu rebutan cuci tangan di tempat penampungan air. Nah, jadi di sini tersedia 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat cuci tangan dan posisinya berada di depan ruang audio visual. Nah, ini dia tempatnya, tempat mencuci tangan baru selesai dibuat loh untuk kalian anak-anak SD Presiden. Nah, selanjutnya masih ada lagi, bukan cuma di sini, di sana juga ada. Tada! Nah, bukan sulap, bukan sihir. Ibu sudah berada lagi di sini. Bukan tempat yang tadi loh. Di sini tempatnya persis di depan kantor guru atau di depan UKS ya. Nah, di sini juga tersedia tempat mencuci tangan. Jumlahnya juga sama, ada 5. Nah, banyak sekali kan tempat cuci tangan. Jadi kamu nggak perlu rebutan lagi cuci tangan di tempat penampungan air. Nah, anak-anakku sekalian, selain tempat cuci tangan ini, sekolah kita masih seperti yang dulu ya. Hanya saja kalian belum boleh masuk sekolah karena selama masa pandemi ini. Kita sama-sama berdoa semoga virus corona segera berlalu supaya kita bisa bersekolah lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam materi ya. Halo, hai, halo. Kembali lagi kita di hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Di pelajaran pertama ini kita belajar tentang PJOK. Hore, kita belajar tentang PJOK hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita berdoa. Iya, kita berdoa dulu sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah, boleh ikuti Ibu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Semoga pelajaran kami hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kami dan sesama kami. Inilah doa kami ya Bapa, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi sudah selesai berdoa. Sekarang kita bernyanyi. Nah, bernyanyi supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Yang masih duduk, boleh berdiri. Berdiri, kita bernyanyi. Ini
Baik, tadi sudah selesai bernyanyi. Sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Silakan ambil buku paket PJOK-nya, buka halaman 9. Buka halaman 9. Ingat, jangan lupa di buku paket PJOK. Nah, pada materi kali ini sedikit berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin materi kita tentang bermain benteng dan bermain balap bakiak. Walaupun Ibu sudah jelaskan melalui gambar, semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Nah, kali ini pelajaran kita di halaman 9 yaitu tentang balap karung. Nah, siapa yang sudah pernah bermain balap karung? Waktu TK mungkin udah pernah atau belum pernah? Sudah tahu belum sih bagaimana cara bergerak di dalam karung? Kalau mau tahu, mari kita lihat gambarnya berikut ini. Waduh, kok ada pocong? Itu tadi yang namanya lomba balap karung. Loncat-loncat begitu. Wah, itu namanya bukan balap karung, tapi pocong yang melompat. Ibu jadi takut. Gimana sih lomba balap karung atau meloncat-loncat di dalam karung? Apakah seperti ini? Itu tadi namanya lomba balap karung atau permainan balap karung. Itu tadi video yang benar. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Sama sih, cara meloncatnya sama, tapi yang tadi kan bukan manusia. Ibu jadi takut. Nah, di sini di halaman 9, Ibu juga buka nih buku paket halaman 9. Permainan balap karung. Di dalam permainan balap karung juga perlu adanya keseimbangan. Supaya apa? Supaya kamu meloncatnya seimbang. Supaya kamu tidak terjatuh. Nah, kenapa harus melompat? Kalau berjalan, kamu tidak bisa berjalan di dalam karung. Jadi, harus melompat supaya sampai di garis finish seperti yang tadi. Nah, di dalam balap karung, kamu perlu memasukkan kakimu ke dalam karung. Nah, begitu sudah memasukkan kakimu ke dalam karung, baru kamu tarik karungnya sampai sebatas pinggangmu. Nah, kalau sudah sampai sebatas pinggangmu, kamu pegang karungnya, kemudian melompat sama seperti pocong tadi. Kok pocong? Sama seperti anak-anak yang tadi. Oke. Nah, dalam melompat, kedua kakimu harus bersama-sama. Tidak boleh melompat hanya satu kaki, kemudian ulang lagi satu kaki. Wah, itu namanya tidak seimbang. Harus kedua kakimu bersama-sama melompat. Nah, itu baru namanya permainan balap karung. Dalam melompat, kamu juga harus berhati-hati. Supaya apa? Supaya tidak mudah terjatuh. Sama seperti permainan sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan, yaitu bermain balap bakiak. Balap bakiak kalau tidak hati-hati dan tidak kompak dalam melangkah pasti akan terjatuh. Begitu juga dengan balap karung. Nah, permainan balap karung kalau seandainya kamu tidak hati-hati dalam melompat atau tidak bisa menahan keseimbanganmu, kamu pasti akan terjatuh. Sama halnya dengan permainan balap bakiak seperti materi kita yang kemarin. Tadi kamu sudah melihat video bermain balap karung. Pasti tentu menyenangkan ya kalau seandainya kita bisa bersekolah seperti biasa, kita bisa melakukan permainan balap karung, pasti sangat menyenangkan seperti tadi ya. Ya, semoga kita sama-sama berdoa semoga virus corona segera berlalu ya, supaya kita bisa bersekolah lagi seperti biasa.
Nah, tentu di dalam permainan balap karung bukan hanya ketawa-ketawa, senang-senang, tapi juga ada yang dilatih di sana. Apa yang dilatih di dalam permainan balap karung? Yang dilatih adalah ototmu. Iya, ototmu. Ototmu akan kuat dan juga melatih kelincahan. Supaya kamu lincah dalam berlari, jadi harus banyak melompat. Nah, di dalam melompat yang dilatih adalah otot apa? Yang dilatih adalah otot tangan. Kok otot tangan? Yang melompat kaki kan? Kaki atau tangan? Yang melompat adalah kaki, berarti yang dilatih adalah otot kaki. Iya, betul, otot kaki yang dilatih, bukan otot tangan. Nah, itu tadi di dalam permainan balap karung bukan hanya seru-seruan aja, tapi ada yang dilatih, yaitu otot kaki dan melatih kelincahan dalam melompat. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi materi PJOK kita. Semoga mudah dipahami ya dalam permainan balap karung. Kita berdoa sama-sama semoga kita cepat masuk sekolah supaya kita bisa mempraktekkan permainan balap karung, permainan benteng, dan permainan balap bakiak. Tiap, wah itu permainan yang paling menyenangkan. Dulu waktu ibu masih kecil, ibu senang sekali bermain permainan itu bersama teman-teman ibu di sekolah. Nah, sekarang kalian belum bisa bermain itu di sekolah karena masa pandemi ini kalian harus diliburkan dan belajar dari rumah. Baik, anak-anakku sekalian, itulah materi penjelasannya dan contoh-contoh videonya tadi. Semoga kalian bisa mudah memahami materi kita kali ini, yaitu tentang permainan balap karung. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ibu selalu memberi apa? Memberi tugas. Ibu selalu memberi tugas di akhir pembelajaran. Nah, tugasnya seperti apa? Tugasnya berikut ini. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because. Baik, itu tadi tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Walaupun belajar dari rumah, kalau ada tugas di setiap video pembelajaran, jangan lupa dikerjakan ya. Baiklah, sekian materi PJOK kita beserta tugasnya. Ibu tutup dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun.